Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattahid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma razuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, Jamaah Majlis Ta'lim Sabtu Masjid Al-Aqsa rahimakumullah, insyaallah semuanya dalam keadaan Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Semoga Allah jadikan duduknya kita di majlis ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka zikrullah, menjadi wasilah Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, suami dan anak-anak kita, dan semoga Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahasan kita kali ini tentang bagaimana ilmu itu menjadi sarana tazkiyatun nafs. Jadi ini kita ambil ya ibu-ibu dari kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Kitab ini ibu-ibu membahas tentang tazkiyatun nafs, tentang membersihkan hati. Sebenarnya Allah turunkan syariat Islam melalui Rasulnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini salah satunya adalah agar manusia itu kelak ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qalbun salim. Hati yang bersih, hati yang suci. Hati yang bersih, hati yang suci, ya. Ini yang menjadikan ketika hamba itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala akan diterima. Semua enggak akan diterima. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali yang kelak di yaumil qiyamah datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Susah apa gampang Bu punya hati yang bersih? Ya, luar biasa ya. Hati kita tuh selalu berkecamuk, makanya yang menghukumi hati itu Allah. Malaikat, siapa Bu yang mencatat kanan kiri kita? Raqib dan Atid. Malaikat itu mencatat amal. Makanya kalau banyak hadis-hadis yang kelak di yaumil qiyamah ada orang yang mati dalam keadaan berperang. Tapi ketika di hadapan Allah ternyata ditolak. Kenapa? Kamu bukan karena aku, tetapi karena ingin disebut sebagai syuhada, pahlawan. Ya. Ini. Makanya kalau para malaikat Raqib Atid itu yang dicatat amal Bu. Tapi kelak ketika kita itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang datang dengan kolbu yang bersih. Ini perjuangan kita Bu. Ya, makanya para ulama
Ulama itu nanti ada macam-macam ya Bu ya. Ulama itu kalau secara harfiah orang yang berilmu itu ulama. Ya. Makanya ulama itu juga ada macam-macam. Ada yang ulama yang benar-benar lurus, hanif, ada ulama yang su. Ulama su itu ulama yang melenceng. Ada. Ilmu juga begitu, Bu. Ya. Ilmu itu ada ilmu yang bermanfaat dan bahkan ada ilmu yang mungkar. Hadirnya kita di majelis ini tentu saja kita selalu berdoa kepada Allah ya. Zikir pagi sore. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bahkan kalau ibu-ibu di doa minum air zam-zam ya. Apa Bu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa sifain min kulli da'in birahmatika ya arhamar rahimin. Ada di situ supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita akan bahas ini bagaimana ilmu itu menjadi sarana tazkiyatun nafs, ya. Karena memang keutamaan ilmu bagi seorang mukmin itu luar biasa. Di dalam Al-Quran, ibu-ibu di surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian. Orang mukmin pasti ditinggikan derajatnya oleh Allah. Syarat mukmin itu apa, Bu? Syarat mukmin itu sebenarnya yakin. Walaupun dia taklid, itu sudah termasuk mukmin. Ya, taklid itu ngikutin kiai, ngikutin ulama, ngikutin ustadz, ngikutin ustazah. Walaupun secara hakikat dari keimanan itu belum paham banget. Tetapi dia yakin tanpa keraguan, itu sudah mukmin. Misalnya, yakin enggak bahwa Allah itu adalah satu-satunya Rabb kita? Yakin. Terus di sini enggak ada keraguan sama sekali. Betul-betul yakin. Walaupun belum paham 20 sifat wajib bagi Allah, belum paham. Walaupun belum paham 20 sifat mustahil bagi Allah, belum paham. Walaupun belum paham satu sifat jaiz bagi Allah, walaupun belum paham. Tetapi ketika diajarin oleh ustadznya, oleh ustazahnya, bahwa Allah satu-satunya Rabb, yakin, teguh di sini, itu sudah mukmin. Ya. Makanya yarfa'illahu alladzina amanu. Allah tinggikan derajat orang-orang yang mukmin, yakin. Itu yang ditawarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika apa Bu? Ketika berdakwah di hadapan pembesar-pembesar Quraisy di Mekah. Karena Rasulullah itu Bu sebenarnya yang menjuluki Al-Amin dari semenjak kecil itu siapa Bu? Abu Jahal. Tapi begitu diajak untuk kemudian mengimani Allah sebagai satu-satunya Rabb. Maka apa kata Abu Jahal Bu? Itu Muhammad yang dari kecil dia yang ngasih gelar, ya sudah jadi pengkhianat katanya. Ya, kenapa? Menolak untuk beriman. Makanya di dalam ayat ini Bu, orang yang beriman yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Orang iman itu udah ditinggikan derajatnya. Walladzina utul ilma darajat. Ya. Dan kalau orang mukmin itu kemudian thalabul ilmi, istiqomah, bertambah ilmunya, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Darajat, ada alif, ada ta belakangnya, itu menunjukkan jamak. Berarti apa? Derajatnya tuh banyak, ditinggikan derajatnya itu banyak. Ini yang dijelaskan ibu-ibu oleh
Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau mengatakan yurfa'u lil alimi fauqal mu'mini sab'u mi'ati darajat. Orang yang berilmu diangkat di atas orang mukmin sebanyak 700 derajat. Perkataan siapa, Bu? Ibnu Abbas radhiyallahu an. Orang yang berilmu diangkat di atas orang mukmin. Orang mukmin aja udah ditinggikan oleh Allah ya derajatnya. Tapi orang yang berilmu itu diangkat derajatnya di atas orang mukmin. Berapa derajat? 700 derajat. Dan kemudian mabaina darajata ini jarak antara 1 derajat dengan derajat berikutnya. Jarak antara 2 derajat ya Bu ya, masiratu khamsimi'ati amin. Ya. Jadi jarak antara 2 derajatnya itu adalah sepanjang perjalanan 500 tahun. Pernah Bu berjalan selama 500 tahun? Lah umur kita aja nggak nyampe 100 tahun. Ya. Jadi itu untuk menunjukkan betapa jauhnya ya jarak antara derajat. Apalagi kalau itu sampai 700 derajat. Masya Allah. Maka iman ya yang kemudian dikuatkan dengan ilmu ini menjadikan seorang mukmin itu ditinggikan oleh Allah derajatnya. Dan itu sampai 700 derajat. Ini keutamaan ilmu. Kenapa orang berilmu ya kok ditinggikan derajatnya? Bahkan sampai 700 derajat. Inilah hakikat yang kita harus paham. Ya. Bahwa tidak semua orang yang berilmu kemudian langsung derajatnya ditinggikan. Enggak Bu, disitulah ada hakikat bagaimana ilmu itu menjadi sarana tazkiyatun nafs. Ya, di sini titiknya. Maka enggak semua yang bergelar profesor langsung ditinggikan derajatnya, tergantung hakikatnya. Gak semua yang menuntut ilmu sudah berpuluh-puluh tahun langsung ditinggikan derajatnya. Enggak, tergantung hakikatnya. Ini Masya Allah. Ya. Perjalanan yang sangat jauh itu 500 tahun ya Bu. Ya itu jadi 500 tahun itu berapa kilo ya? Enggak usah dipikirin Bu. Ya. Jadi itu adalah bahasa untuk menunjukkan betapa jauhnya ya perbedaan derajat antara orang yang mukmin dengan orang yang mukmin plus berilmu. Ya, nggak usah dihitung kira-kira jarak ke sini ke Mekah berapa gitu ya, nggak usah Bu. Ya, nah ini Masya Allah. Makanya ibu-ibu sekalian ya kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin itu diawali dengan ilmu. Ya, sebelum sarana-sarana tazkiyatun nafs yang lain itu dibahas, diawali dulu dengan ilmu. Ini yang akan kita bahas di sini. Ya, nanti ada beberapa contoh bagaimana misalnya beberapa imam mazhab memahami hakikat ilmu itu seperti apa. Baik, kita lanjut ya, ibu-ibu. Kita masuk ke sabda Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. La antaghdu wa fatata'allama baban minal ilm khairun laka. Jadi jika kamu pergi pada pagi hari kapan ya? Ini juga pagi. Ketika kita sudah bangun pagi ya pagi gitu ya. Jika kamu pergi pada pagi hari lalu apa? Lalu fatata'allama baban minal ilm, mempelajari satu bab ilmu. Nah, ilmu yang seperti apa? Ilmu yang semakin mendekatkan diri kita kepada akhirat. Ya, jadi ilmu ini enggak sembarang ilmu, tetapi ilmu yang semakin mendekatkan diri kita kepada
akhirat. Jadi supaya orientasi kita tuh lebih ke akhirat. Hati itu Bu, kalau orientasinya enggak ke akhirat, berkecamuk macam-macam. Ya, berkecamuk macam-macam. Tapi ketika orientasi hati itu kepada akhirat, menjadi bersih. Menjadi sabar, menjadi lapang, menjadi tenang. Ya, ketika orientasinya itu akhirat. Makanya yang dimaksud dengan fatata'allama baban minal ilm, mempelajari satu ilmu, ya, menuntut satu bab ilmu, itu ilmu yang orientasinya semakin mendekatkan diri kita kepada urusan akhirat. Khairun laka min antusalliya mi'ata rok'ah. Maka hal itu lebih baik. Ya, khairun laka, maka itu lebih baik. Hal itu lebih baik daripada min antusolliya mi'ata rokaatin. Lebih baik daripada kamu diem nggak datang menuntut ilmu, ya. Lebih baik daripada melaksanakan sholat sebanyak 100 rakaat. Bayangin Bu. Jadi Bu, kita dilapangkan hati, diringankan langkah, dimudahkan urusan-urusan kita, kemudian kita datang mencari ilmu yang semakin mendekatkan diri kita kepada urusan akhirat, maka itu lebih baik daripada kita sholat 100 rakaat. Pernah Bu sholat 100 rakaat dalam satu kali sholat? Ya, Masya Allah ya. Kita udah tahu ya sholat duha aja ya Bu ya. Mau konsisten misalnya berapa Bu? 12. Bisa terus menerus? Ada aja kadang-kadang. Udah deh jangan 12. 8. Ada aja. Ya. Ini 100 rakaat Bu. Jadi di hadis Imam Ibnu Majah, riwayat Imam Ibnu Majah, 100 rakaat, Masya Allah. Makanya Bu, kalau ada kesempatan thalabul ilmi, datang. Ya, datang, Masya Allah. Kita lanjut ya, Ibu-ibu. Nah, kemudian yang selanjutnya, hadis berikutnya. Jadi nanti kita baru lihat bagaimana hakikatnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man yuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, maka Allah akan berikan kemudahan supaya dia paham ilmu agama. Kemudahan tuh macam-macam Bu. Oh Masya Allah ya, Allah tempatkan kita tinggal di tempat yang kayaknya ngaji itu mudah. Tuh, Masya Allah. Allah pertemukan dengan guru-guru kita. Itu Masya Allah. Itu kemudahan. Allah izinkan kita untuk keluar rumah menuntut ilmu. Itu kemudahan. Allah mudahkan kita ada kendaraan mengantar kita ke menuntut ilmu. Itu kemudahan. Jadi ketika Allah memudahkan kita untuk bertambah pemahaman kita terhadap ilmu agama, maka Masya Allah Bu, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada diri kita. Bersyukur. Jangan malah sombong. Ya, mentang-mentang ngaji paling rajin gitu ya. Gimana sih pada males yang lain? Kayak gua dong. Nah. Ya. Atau misalnya di rumah mentang-mentang pulang ngaji gitu ya, udah merasa paling alim, pokoknya suami salah, anak salah. Nah. Ya. Ilmu itu kan harus bermanfaat ya Bu ya. Ilmu itu bukan untuk kita menghakimi.
orang yang berilmu itu harus semakin lembut hatinya. Bagaimana misalnya Imam Syafi'i ya Bu ya. Suatu hari Imam Syafi'i ini beliau ya rahimahullah kan biasa bawa apa kalau bahasa kita cemeti ya. Cemetinya jatuh Bu. Cemetinya jatuh. Nah ketika cemetinya jatuh ada yang ngambilin. Syekh ini jatuh. Nah ya diambilin kan. Langsung orang yang nemuin cemetinya itu Bu langsung dikasih hadiah 50 dinar bukan dirham. Ya. Jadi lembut, dermawan, Masya Allah. Ya. Setiap kebaikan itu kan kayaknya sepele. Oh iya makasih ya kan bisa ya. Oh iya makasih ya wajar lah namanya nemuin punya guru. Nah kan gitu ya. Wajar lah masa udah tahu punya gurunya nggak diambilin kan gitu ya. Tapi tidak. Semakin rendah hati semakin dermawan. Makanya Bu kalau ibu-ibu punya ilmu, ada tambahan ilmu, syukuri dan lihat hatinya. Hati kita harus semakin lembut, semakin mudah memaklumi orang lain. Jangan malah di rumah menjadi hakim. Masih mending hakim, jadi jaksa. Ya, semuanya tuh dituduh-tuduh tuh. Hati-hati ya. Naudzubillah min dzalik. Padahal orang yang diberikan tambahan pemahaman ilmu agama, man yuridillahu bihi khairan. Berarti Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan atas diri kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi ya harus baik, Bu. Ya. Setiap ilmu itu harus jadi motivasi kita menjadi semakin baik. Kalau ada yang kurang baik kepada kita, lebih banyak maklumnya, lebih banyak sabarnya. Kalau ada yang baik kepada kita, kita juga semakin baik. Itu kalau orang yang berilmu. Hatinya harus semakin bersih. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menyampaikan nasihat. Barang siapa yang menyampaikan sebuah hadis, kemudian hadis itu diamalkan. Contoh, ya, Rasulullah itu kalau makan minum pakai tangan kanan. Di rumah kita masih ada yang pakai tangan kiri misalnya. Terus ibu ngomong ke anak, Dek, kan Rasulullah makan minum pakai tangan kanan. Hadis bukan Bu. Hadis perilaku Rasulullah itu adalah hadis. Kemudian anak kita dengan taufik dari Allah, ya Bu ya. Jadi jangan sombong ketika kita bisa mendidik anak juga. Kenapa Bu? Kita ini cuman perantara melakukan amanah sebagai ibu, sebagai pendidik. Anak kita baik, bersyukur. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari semenjak kita kasih tahu, seterusnya anak kita makan, minum, tangan kanan. Masya Allah. Satu hadis ya Bu ya. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, lalu hadis itu diamalkan, maka ia mendapat pahala amal seperti pahala orang yang mengamalkan amal tersebut. Terus menerus. Ya. Makanya kenapa Bu? Kalau seorang ibu berjihad, mendidik keluarganya, mendidik anak-anaknya, sabar dan terus menerus, ya, berusaha mendidik dengan baik, berdoa dengan baik, sabar. Kita nanti di alam barzah, anak kita melakukan kebaikan apapun, pahalanya ngalir ke kita terus. Ya. Dengan catatan, kalau yang namanya mendidik jangan banyak mengeluh. Ya. Gampang apa susah Bu mendidik anak? Susah itu kita sudah mengeluh.
mengeluh ya. Jadi ada Bu, kalau di dalam kitab Nasoihul Ibad ini ya, ada bahasan tentang seni mengeluh. Nah ini juga ilmu ya, seni mengeluh. Oh mengeluh tuh ada seninya, oh iya. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan oleh Allah, salah satu karakternya itu apa Bu? Mudah berkeluh kesah. Nah, tetapi mengeluh itu ya hati-hati, mengeluh itu ibu-ibu sekalian ya, kalau kata Rasulullah, barang siapa yang berpagi hari itu berarti setelah bangun tidur lah pokoknya. Kemudian dia mengeluhkan kesulitan hidupnya, mengeluhkan kesempitan hidupnya, mengeluhkan masalah-masalahnya kepada manusia lain. Ya, maka kata Rasulullah SAW, itu sama saja dia mengeluhkan Allah kepada manusia. Bayangin Bu, masa mengeluhkan Allah kepada manusia? Ini kalau kita ngomongin manusia ya Bu ya, ngomongin manusia itu kemungkinannya dua hal. Ya, pertama gibah. Gibah itu ya, misalnya ya, gibah itu kalau orang itu memang nyata ada kejelekannya. Makanya kalau dibilangin sama temannya, Bu jangan ngomongin kejelekan temen apa, lah emang nyata sih, tetap aja Bu itu gibah, tetap ya, tetap gibah. Yang namanya gibah itu ngomongin kejelekan yang memang nyata, ya itu gibah Bu, hati-hati ya. Makanya tuh pokoknya jauh-jauhinlah, jagalah mulut kita, jaga pendengaran kita ya Bu ya. Saya nggak ngomongin Ustazah, saya cuman ngedengerin, sama ya Bu ya, sama. Nah, yang kemungkinan kedua apa? Fitnah. Fitnah itu apa Bu? Berarti orang itu sebenarnya tidak buruk, tetapi kita anggap buruk dan kita omongin, kan gitu. Fitnah. Nah kalau kepada Allah nggak mungkin gibah, berarti kita mengfitnah. Allah maha baik, tidak ada keburukannya, tapi kita omongin ke teman kita, ke manusia lain, kita keluhkan Allah, berarti sama aja Bu, kita itu mengfitnah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ibu-ibu sekalian ya, kalau di dalam kitab Nasoihul Ibad itu menjelaskan hadis ini ya, yang pertama apa? Berkeluh kesah tidak pantas kecuali hanya kepada Allah, itu satu. Yang kedua ya, yang kedua, berkeluh kesah kepada Allah itu sama saja kita berdoa. Berarti kita mendapatkan pahala doa. Apa aja Bu diomongin Bu ke Allah mah. Itu yang kalau hadis Rasulullah, sendal jepit kita putus, minta sama Allah. Padahal kita nganggapnya sendal jepit harganya 10.000 gitu ya. Tapi minta sama Allah artinya apa? Berkeluh kesah sama Allah itu enggak dibatasin, keluh kesah aja sama Allah. Anak sudah kita doakan misalnya gitu ya. Anak sudah kita didik. Ya Allah. Tapi kalau yang namanya berkeluh kesah kepada Allah itu antara kita dengan Allah ya Bu ya. Bukan ngomongnya ya Allah tapi sengaja keras-keras. Itu berarti nyindir. Ya. Nyindir. Ya kalau yang namanya berkeluh kesah kepada Allah itu, ya Allah Engkau tahu ya Allah saya udah berusaha ngajarin yang baik, ya Allah Engkau tahu saya doain tiap hari ya Allah. Nih anak saya yang nomor 2 ya Allah, sama saya kayak sama temennya ya Allah, misalnya begitu ya. Obrolin aja kepada Allah, obrolin. Ini saya nasehatin anak saya, ya Allah Engkau tahu, Engkau sebenarnya maha tahu ya Allah. Ini saya ngomongin dia, malah dia nyeramain saya ya Allah, misalnya begitu ya. Ngomong aja sama Allah. Kenapa? Curhatnya kita kepada Allah, keluh kesahnya kita kepada Allah, itu sama dengan doa. Jadi dapat pahala doa. Kalau terhadap manusia Bu, jangan sembarang cerita. Ya, jangan sembarang cerita. Kadang-kadang ada ya, terutama nih
ibu-ibu yang generasi milenial gitu ya. Gua mah pokoknya kalau udah ngomong plong. Ya. Plong tapi belakangnya hati-hati. Manusia itu banyak secara umum karakternya kalau lagi seneng dekat, kalau lagi nggak seneng bisa diomongin. Nah, ya. Kalau sama Allah tersimpan rahasianya. Mau ngomongin suami sama Allah. Jangan sama bestinya, Bu. Ya. Mau ngomongin anak, mau ngomongin tetangga sama Allah. Itu di dalam kitab Nasaihul Ibad. Ya. Curhat sama Allah, berkeluh kesah sama Allah itu sama saja kita berdoa, berarti mendapatkan pahala doa. Nah, yang ketiga maksud dari hadis tadi ya, ibu-ibu, adalah ketika kita itu berkeluh kesah kepada manusia, sama saja kita tidak ridho terhadap pembagian dari Allah. Enggak ridho kita dengan pembagian dari Allah. Artinya apa, Bu? Berarti kita rusak iman terhadap qada dan qadar. Berarti setiap kali kita berkeluh kesah sama manusia, itu berarti kita sendiri yang merusak keimanan kita. Saja kalau misalnya kita memang perlu saran gimana? Boleh. Makanya kalau memang kita sudah secara ilmu, secara skill tidak bisa cari jalan keluar sendiri, pilih-pilih orang, datanglah kepada ahlinya. Kan gitu. Jadi enggak sembarangan ya, Bu ya, terhadap manusia. Jadi, nah gimana supaya kita tuh enggak banyak kesempitan ini yang kalau Rasulullah pernah di hadapan para sahabat, ya. Beliau menanyakan kepada para sahabat gini, sudah belum ya saya itu mengajarkan kepada kalian doanya Nabi Musa ketika Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel itu sudah berada di pinggir laut. Sedangkan pasukan Firaun itu sudah dekat. Belum ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah mengajarkan satu doa. Ya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu doanya Nabi Musa, Bu. Maka seketika itu juga Allah menolong Nabi Musa dengan apa? Allah perintahkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, pukulkan tongkatmu itu di air laut. Maka Allah berikan pertolongan. Maka semenjak itu ibu-ibu sekalian, para sahabat itu tidak pernah meninggalkan doa itu. Doa ini kan punya fungsi ya, pernah kita bahas ya. Satu, benteng. Benteng itu kalau ujian, musibah masih jauh gitu ya Bu ya. Berarti apa? Kalau yang namanya benteng kita lebih siap. Ya. Kemungkinan untuk menangnya lebih besar kalau kita punya benteng. Ini hadis ya, ini hadis Rasulullah. Nah, Rasulullah mengajarkan doa Nabi Musa kepada para sahabat. Nah, yang kedua apa kalau doa itu? Bisa jadi perisai kalau apa? Kalau musibah, ujian itu dekat. Ya, sehingga kita tidak langsung terluka. Makanya banyak-banyakin doa. Kalau kita tidak mau, ya bukan tidak mau. Maksudnya kalau kita ini supaya ketika mendapatkan ujian, musibah, Allah berikan pertolongan, Allah berikan keselamatan. Nah, doa dengan doa Nabi Musa. Ya. Setiap hari jangan lupa doa dengan doa itu. Gampang kok, Bu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau yang belakang ibu-ibu udah hafal ya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, udah hafal. Tinggal nih yang depan
Pendek-pendek. 1. Allahumma lakal hamdu. Ya. Ya Allah, segala puji itu hanya milik-Mu. Allahumma lakal hamdu. Wa ilaikal mustaka, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah hamba mengadu, hamba mengeluh. Tuh, wa ilaikal mustaka. Pakai sin besar. Ya. Wa ilaikal mustaka. Wa antal musta'an, dan hanya Engkaulah yang maha memberi pertolongan. Pendek kan Bu? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka para sahabat sejak saat itu ya enggak pernah meninggalkan doa ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, dunia ini kita harus sadar ya Bu ya. Harus paham bahwa dunia yang masih sampai detik ini kita jalani, ya, dunia yang masih kita jalani ini adalah tanaman bagi akhirat. Jadi kita lagi nanam, ya. Kesempatan nanam itu ya di dunia ini. Maka orang yang mengamalkan ilmunya, maka setiap ilmu kita minta kepada Allah ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Semoga setiap ilmu yang sampai kepada kita itu bermanfaat untuk kita. Bisa mengamalkan, bahkan bisa menularkan. Minimal ke keluarga kita aja. Minimal ke anak-anak kita aja, Masya Allah. Ya. Jadi dunia adalah tanaman bagi akhirat, dan orang yang mengamalkan ilmu itu dia sedang menanam tanaman untuk kebahagiaannya nanti di akhirat. Bagaimana caranya? Supaya dia nanti di akhirat tanaman yang dia tanam itu berbuah baik. Ilmu itu harus memperbaiki jiwa dan akhlaknya. Nah, Allah turunkan Al-Quran bukan untuk sekedar pajangan, pameran, bukan. Tapi Al-Quran itu harus menjadi kitab yang kita berusaha memahami di dalamnya, sehingga apa? Bisa memperbaiki jiwa dan akhlak kita. Ini ilmu yang bermanfaat tuh ilmu yang seperti ini ibu-ibu ya. Jiwa kita diperbaiki dengan ilmu yang kita terima. Akhlak kita perbaiki dengan ilmu yang kita terima. Ya. Makanya ibu-ibu ya, kalau menyeru kepada orang yang berilmu, jangan ngajarin, tapi dengan hikmah. Ya, hikmah itu apa? Beda, misalnya ada sekian kiai, sekian ustadz, mana yang paling mulia akhlaknya? Kemudian apa? Kalau terhadap orang awam diajarin. Terhadap orang yang agak apa Bu? Ya. Kadang-kadang perlu dibantah. Nah, jadi membantah itu juga kadang-kadang perlu. Kalau orang misalnya ketemu dengan orang yang merasa ilmunya sudah selangit gitu. Ya. Jadi karena apa? Ilmu itu harus menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang lain. Nah, jangan cuman yang penting gua masuk surga gitu. Terserah deh dia sendiri misalnya ya gitu ya. Ada yang salah, biarin aja. Nah, boleh. Kita tuh dimanapun juga ilmu itu harus bermanfaat untuk diri dan orang lain. Mungkin kita bukan dai yang bisa ceramah kemana-mana. Keluarga kita dulu.
Ya, keluarga kita yang selalu kita doakan supaya hatinya lembut, selalu kita sampaikan nasihat yang baik, ya. Sehingga ilmu itu benar-benar bermanfaat untuk diri dan orang lain. Semua sebagaimana kalau di dalam hadis ya, ibu-ibu, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Wajib menuntut ilmu itu. Ya, untuk setiap muslim. Tapi tidak semua ilmu, Bu. Tidak semua ilmu. Maka di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin ini dijelaskan tentang mana sih ilmu yang fardu. Jadi ilmu tuh ada dua macam ya, Bu ya. Fardu dan fardu kifayah. Ya. Nah, kalau ilmu yang fardu ain, setiap kita harus berusaha mencari, mendapatkan. Yang fardu kifayah enggak harus. Ya. Fardu ain, ibu-ibu ya. Ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah ilmu tentang syahadatain dan maknanya. Wajib, Bu. Wajib memahami tentang syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Wajib. Dan maknanya. Itu yang kemudian akan menjadikan iman di dalam kolbu kita itu kuat. Nah, itu wajib ibu-ibu. Ya, di situ ada ilmu mengenal Allah, ada ilmu mengenal Rasulullah. Nah, ini wajib, fardu ain. Fardu ain. Ada ma'rifatullah, ada ma'rifatur Rasul. Wajib, Bu. Jadi kalau misalnya anak-anak kita belum dapat ilmu ini, kewajiban kita. Ya. Yang kedua, ilmu tentang perintah-perintah Allah. Sholat, puasa, ya, zakat kalau sudah mencapai nisabnya, haji bagi yang mampu, wajib. Ini perintah-perintah Allah, ya, terkait dengan arkanul Islam. Makanya jangan sampai ya, nih ibu-ibu majelis taklim gitu ya, kadang-kadang kan suka jalan-jalan. Nah, padahal jalan-jalannya mah cuman ke Bogor. Sampai sholat zuhur kagak dijalanin. Nah, ya. Ini jadi gak karuan. Padahal menuntut ilmu di majelis ta'lim itu supaya salah satunya kita tunduk terhadap perintah-perintah Allah. Oh, berarti kita harus tahu nih fikih jamak, fikih qashar, fikih sholat li hurmatil waqti, fikih sholat di kendaraan. Harus paham semua kan berarti? Harus tahu. Minimal dalam rombongan itu ada yang tahu. Kalau dalam rombongan gak ada yang tahu, repot. Ya. Padahal jalan-jalan itu bagus loh, Bu. Ya, refreshing gitu ya. Semangat ibu-ibu kalau jalan-jalan, Masya Allah. Ya. Yang ketiga, ilmu yang fardu yang ketiga adalah ilmu tentang apa? Mengetahui atau mempelajari maksiat-maksiat yang harus ditinggalkan oleh seorang muslim. Harus tahu larangan-larangan Allah. Jangan sampai tidak tahu larangan-larangan Allah. Ini harus tahu apa yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang jelas-jelas itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus dihindari. Ya. Jangan sampai ya kayak misalnya anak-anak sekarang anak-anak Gen Z gitu ya, Bu ya. Oh kan banyak tuh konten-konten. Oh iya loh, ternyata daging babi itu memang lebih enak daripada daging sapi. Lah,
Tapi belum ada pengetahuan tentang apa? Larangan-larangan Allah. Akhirnya apa? Coba yuk sekali-kali lah, na'udzubillah min dzalik. Itu akibat kalau tidak tahu tentang larangan-larangan Allah. Itu kewajiban kita. Ya. Kemudian yang keempat, harus tahu tentang apa? Perkara-perkara yang membinasakan dan perkara-perkara untuk mencapai derajat yang tinggi. Gimana supaya kita bisa selamat dari perkara-perkara yang membinasakan dan gimana supaya kita bisa mencapai derajat-derajat yang tinggi. Makanya ya ibu-ibu, para sahabat itu Bu, kalau nanya kepada Rasulullah nggak nanya yang aneh-aneh. Pokoknya pertanyaannya terkait dengan dua hal. Supaya terhindar dari neraka dan supaya bisa masuk surga. Supaya bisa dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat, dulunya mantan budak, Sayyidina Sauban radhiyallahu anhu. Beliau ketika sudah dimerdekakan oleh Rasulullah, tidak lagi menjadi budak, tetap melayani Rasulullah dengan sukarela. Nah, sehabis membantu Rasulullah, Rasulullah bertanya, wahai Sauban, kamu mau aku doakan apa? Kamu mau surga? Ditanya. Tapi apa kata Sauban, Bu? Ya Rasulullah, saya enggak mau surga. Oh, kalau kita udah senang banget ya Bu ya. Ya Rasulullah, pokoknya tolong dong supaya saya dijamin masuk surga kan gitu ya. Itu yang kita inginkan. Ini Sauban saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya enggak mau. Buat saya yang penting saya buat apa kalau di surga, tapi kalau tidak bisa menatap wajah Rasulullah. Jadi yang diinginkan oleh Sauban itu Bu, yang penting saya selalu bisa menatap wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya. Masuk surga oke, yang penting dekat dengan Rasulullah. Di dunia pernah Sauban ini dikirim oleh Rasulullah untuk bertugas di wilayah lain. Kesedihan Sauban apa Bu? Oh ternyata kesedihannya satu. Selama jauh dari Rasulullah dia tidak bisa menatap wajah Rasulullah. Makanya permintaan Sauban cuma satu Bu. Yang penting saya selalu bisa menatap wajah Rasulullah. Nah itu mah sama aja saya mikirnya, oh itu mah minta Jannatul Firdaus. Ya, surga yang paling tinggi. Masya Allah, pinter jawabannya Bu ya. Kenapa? Karena rasa cinta yang sangat mendalam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Begitu juga ya, ibu-ibu sekalian. Ada juga sebaliknya adalah ilmu yang syuk. Nah, ilmu syuk itu apa? Ilmu yang buruk ada Bu. Ya. Ilmu buruk itu apa? Satu. Ya. Ilmu tentang sihir. Ya. Ilmu tentang perjimatan. Ya. Asli Bu, ada yang bercanda gitu. Saya tadi penasaran berapa lama ya. Pokoknya beberapa waktu yang lalu lah ya. Saya tuh penasaran. Ada ibu-ibu muda itu, enggak gue mau ke Gunung Kawi. Emang apaan? Oh ternyata ada peristiwa di artis katanya ke Gunung Kawi gitu ya. Itu kan termasuk perjimatan ya Bu ya. Hati-hati walaupun bercanda ya. Karena setiap ucapan itu dicatat oleh malaikat. Bercanda itu Bu. Gue mah udahlah ke Gunung Kawi aja yuk, padahal bercanda. Hati-hati ya. Itu terkait dengan perjimatan. Kemudian apa lagi? Nujum. Ya. Sebagian nujum itu sebenarnya boleh Bu. Nujum itu apa Bu? Perbintangan. Nah, perbintangan, makanya di dalam Al-Qur'an ada surah An-Najm.
Nujum itu perbintangan. Sebagian perbintangan boleh. Kenapa? Itu ilmu yang bermanfaat. Tapi ketika seseorang itu sangat percaya dengan perbintangan, yang terjadi adalah lupa dengan zat yang mengatur bintang-bintang itu. Nah, sehingga apa? Nyeleneh, ya, melenceng keyakinannya. Nah, makanya hati-hati juga dengan ilmu nujum atau ilmu perbintangan. Nah, kalau dulu itu apa ya? Zaman sekarang apa namanya, Bu? Bintang-bintang itu apa namanya? Zodiak. Nah, ya. Makanya kan kalau zodiak itu, bener ya. Nah, gitu ya. Bener ya. Ingat, kenapa terjadi seperti itu? Bintang-bintang itu yang mengatur posisinya Allah, Bu. Maka ingat Allah. Jangan sampai malah percaya sama zodiak, lupa bahwa yang bikin posisi bintang-bintang itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan, ya. Feng Shui, ya itu hampir-hampir sama. Ya, itu kan posisi juga, ya. Makanya jangan sampai lupa rumah kamu tuh harus menghadap matahari. Nah, misalnya, benar. Kenapa? Karena itu kalau pagi vitamin D, kalau siang misalnya ya, harus banyak kaca. Benar itu, Bu. Ya, supaya apa? Bakteri itu enggak betah. Nah, kan gitu. Jadi ilmunya tuh dilurusin aja. Bukan salah 100%, Bu. Ada sebagian ilmu-ilmu tentang pernujuman itu yang bermanfaat, tapi jangan terjebak kepada percaya kepada nujum itu. Ingat, semua itu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu apa? Ilmu filsafat. Makanya kadang-kadang jurusan filsafat itu rada-rada nyeleneh. Ya. Karena filsafat itu lebih banyak mudaratnya. Ya, lebih banyak mudaratnya ilmu filsafat. Ya. Terakhir ibu-ibu udah mau jam 11 ya. Ya. Nah, terakhir ibu-ibu saya mau menyampaikan contoh-contoh ya, ibu-ibu ya, bagaimana misalnya Imam Asy-Syafi'i, beliau ketika ada muridnya yang nginep di tempat Imam Asy-Syafi'i ya, semalam tuh dalam satu malam bermalam-malam nginep itu Imam Asy-Syafi'i ternyata cuma baca 50 ayat. Tetapi semalaman. Nah, kenapa? Karena 50 ayat itu diselami. Ya, beliau menyelami, merenungkan rahasia-rahasia Al-Qur'an. Nah, kalau kita nggak bisa bahasa Arab, ya terjemahan. Ya. Jadi setiap kali beliau membaca ayat-ayat tentang rahmat, berdoa dulu supaya dia termasuk menjadi orang yang mendapatkan rahmat. Setiap kali beliau itu melewati atau membaca satu ayat tentang azab, beliau berdoa minta perlindungan dari azab. Jadi Masya Allah. Makanya luar biasa akhlak Imam Asy-Syafi'i. Benar-benar berusaha mencontoh bagaimana akhlak yang dicontohkan, yang ditauladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan surah Al-Ahzab ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Orang yang bisa menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan itu apa? Yang dia senantiasa berharap dalam kehidupannya itu harapannya hanya kepada Allah. Yang kedua apa, Bu? Berharap kepada apa, Bu? Berharap untuk kehidupannya di yaumil akhir. Jadi isinya dua itu. Tidak akan bisa mencontoh Rasulullah kecuali dengan apa, Bu? Liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Ya. Kemudian karena dia berharap hanya kepada Allah, hanya berharap kepada hari akhirnya nanti termasuk orang-orang yang selamat,
maka wadzakarullaha katsira. Selama dia dikasih hidup di dunia ini, berusaha mengkondisikan hatinya, mengkondisikan pikirannya, mengkondisikan lisannya, telinganya, supaya apa? Dalam keadaan zikrullah. Ini yang selalu dilakukan, dan itu Masya Allah ya, sosok Imam Asy-Syafi'i yang mazhabnya banyak kita ikuti, ya, sangat memperhatikan kebersihan hatinya, sangat memperhatikan akhlaknya, baik melalui lisannya, baik melalui telinganya, baik melalui tingkah lakunya. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian ya, Allah karuniakan kepada kita itu ilmu. Dan nasihat dari Imam Asy-Syafi'i adalah jangan kotori ilmu dengan kegelapan dosa-dosa. Semakin berilmu, semoga semakin membersihkan hati kita. Semakin berilmu, semoga semakin memperbaiki akhlak kita. Jangan sebaliknya, hati diisi dengan kesombongan. Hati diisi dengan selalu merasa benar, ya, mulut mudah mencaci, mulut mudah mengomentari, telinga seneng kalau ada orang lain teman kita yang melakukan keburukan. Naudzubillah min dzalik. Ya, ilmu itu kata beliau jangan dikotori dengan kegelapan dosa-dosa. Kelak ibu-ibu, orang yang berilmu kemudian ya mengotori dengan kegelapan dosa-dosa, dia akan berjalan di atas kegelapan. Bukan cuma nanti di yaumil kiamat, tapi juga di dunia. Sebaliknya kalau dengan ilmu yang ditambahkan oleh Allah kepada dirinya, dia menghiasi dengan amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan, menjaga hatinya bersih, maka seakan-akan dia berjalan di dalam cahaya terang benderang. Ya. Itu ya ibu-ibu sekalian, semoga kita semua Allah berikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membersihkan hati kita, ilmu yang menjadikan akhlak kita insya Allah semakin baik, dan ilmu yang bermanfaat untuk keselamatan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Langsung doa. Ya. Mari ibu-ibu kita tutup dengan doa. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah.
Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afri 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi auladina waghfadhum wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa agnina bifadlika amman siwak. Allahumma afina fi badanina. Allahumma afina fi sam'ina. Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna nas'alukal jannatal firdausal a'la bi ghairi hisabi wala azab. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutma'innah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi ata'ik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mu'minina fi Filistin. Allahumma hariril masjidil aqsal mubarak min aidil kuffar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.